Hai guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas materi tentang asam dan basa. Asam dan basa adalah dua konsep dasar dalam kimia yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari makanan yang kita konsumsi, produk pembersih yang kita gunakan, hingga proses biologis dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian asam dan basa. Asam adalah zat yang dalam larutan airnya dapat melepaskan ion hidrogen atau H+. Asam umumnya memiliki rasa masam, sedangkan basa adalah zat yang dalam larutan airnya dapat melepaskan ion hidroksida atau OH-. Basa umumnya terasa licin dan memiliki rasa pahit. Selanjutnya kita masuk ke sifat asam. Memiliki beberapa sifat khas yang membedakannya dari basa. Yang pertama, rasa. Asam umumnya memiliki rasa masam, contohnya jeruk nipis, cuka, dan asam jawa. Yang kedua, perubahan warna lakmus. Kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah jika dicelupkan ke dalam larutan asam. Yang ketiga, bereaksi dengan logam. Asam bereaksi dengan banyak logam menghasilkan gas hidrogen. Contohnya, asam klorida bereaksi dengan seng menghasilkan gas hidrogen dan seng klorida. Selanjutnya kita masuk ke sifat basa. Basa juga memiliki sifat-sifat yang khas yang membedakannya dari asam. Yang pertama, rasa. Basa umumnya terasa pahit dan licin saat disentuh, contohnya sabun. Yang kedua, perubahan warna lakmus. Kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru jika dicelupkan ke dalam larutan basa. Yang ketiga, bereaksi dengan asam. Basa bereaksi dengan asam menghasilkan garam dan air. Reaksi ini disebut dengan netralisasi. Yang keempat, ada konduktivitas listrik. Larutan basa dapat menghantarkan listrik karena adanya ion-ion hidroksida atau OH- dalam larutan. Dan yang terakhir, sifat kaustik. Basa kuat dapat menyebabkan luka bakar pada kulit. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori asam basa. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang asam dan basa. Di antaranya ada teori dari Arrhenius. Asam adalah zat yang dalam air menghasilkan ion H+, sedangkan basa menghasilkan ion OH-. Selanjutnya ada teori dari Bronsted-Lowry. Asam adalah donor proton atau H+, sedangkan basa adalah akseptor proton. Dan yang terakhir ada teori dari Lewis. Asam adalah penerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah donor pasangan elektron. Selanjutnya ada skala pH. Skala pH digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Skala pH berkisar antara angka 0 hingga 14. Yang pertama ada pH 7, itu sama dengan netral, contohnya air murni. Yang kedua ada pH kurang dari 7 atau sama dengan asam. Semakin kecil nilai pH, semakin kuat asamnya. Dan yang terakhir, pH lebih dari 7 atau basa. Semakin besar nilai pH, semakin kuat basanya. Selanjutnya kita akan membahas soal asam basa. Larutan natrium hidroksida atau NaOH memiliki konsentrasi 0,005 mol. NaOH merupakan basa kuat yang terionisasi sempurna. Hitunglah pH dari larutan tersebut. Berikut adalah langkah-langkah dari pengerjaan soal di atas. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa lagi.